Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Anak soleh sekalian serta pemirsa yang menyimak video ini, kali ini kita akan mempelajari bab 3 dari wafa tajwid, ya, bab 4 afwan. Bab 4 materi dari wafa tajwid yaitu hukum idgham. Ya, hampir sama dengan materi di bab 2 dan bab 3, yang di situ ada idgham, ada di non sukun atau tanwin, ada idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah. Ada juga di hukum mim sukun, idgham misli. Kali ini kita akan membahas tentang 3 idgham yang berada di selain kedua hukum tersebut. Sambil lihat bukunya, buku wafa tajwidnya. Jadi yang sudah kita pelajari, idgham itu artinya dimasukkan atau dilebur. Jadi untuk idgham, huruf yang pertama masuk ke huruf setelahnya. Kita langsung lihat saja. Yang pertama di sini adalah idgham mutamatsilain. Kita baca dengan irama wafa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idgham mutamatsilain adalah meleburkan dua huruf yang sama. Kita ulang. Idgham mutamatsilain adalah meleburkan dua huruf yang sama. Jadi ada dua huruf yang sama. Huruf yang pertama melebur ke huruf yang kedua. Tulis dulu. Yang pertama idgham mutamatsilain, ya. Kita bacakan contohnya. Contohnya, huruf lam sukun bertemu huruf lam, bal la yakhafuna al-akhirah. Berikutnya, dal sukun bertemu huruf dal, wa qad dakhalu bil kufri. Untuk di sini ingat, kalau idgham itu dimasukkan, jadi huruf pertama sudah masuk ke huruf kedua. Jadi tidak ada lagi sifat huruf yang pertama. Seperti di sini qalqalah. Jadi qalqalahnya tidak dibaca. Ya. Kita ulang. Wa qad dakhalu bil kufri. Berikut juga contoh yang ketiga. Idrib bi'asaka. Kita ulang. Idrib bi'asaka. Keempat. Rabihat tijaratuhum. Yang kelima berikutnya, yusrif fil qatli. Dan terakhir contohnya di sini, idzahaba. Jadi ingat, idgham mutamatsilain meleburkan dua huruf yang sama. Kita lanjut ke idgham yang kedua. Kita tulis di sini. Idgham mutajanisain. Kita baca di bukunya masing-masing. Idgham mutajanisain adalah pertemuan dua huruf yang sama makhrajnya tapi beda sifat. Maka huruf pertama melebur ke huruf yang kedua. Kita ulang penjelasannya supaya makin paham. Idgham mutajanisain adalah pertemuan dua huruf yang sama makhrajnya tapi beda sifat, maka huruf pertama melebur ke huruf yang kedua. Di sini ada 7 contoh, perhatikan. Jadi huruf yang pertama dan yang kedua itu makhrajnya sama tapi sifatnya beda. Kita baca contohnya. Contohnya, idzalamtum annakum. Kita tuliskan dulu hurufnya. Satu contoh saja yang kita tuliskan.
huruf dal sukun bertemu dengan huruf za. Jadi huruf dal sukun dimasukkan ke huruf za sehingga tidak terdengar lagi huruf yang pertama. Di sini huruf dal sukun. Kita ulang. Idzalamtum annakum. Berikutnya kita ingat yang tadi untuk sifat huruf yang pertama dihilangkan karena sudah masuk ke huruf setelahnya. Jadi qalqalah tidak dibunyikan. Huruf dal bertemu huruf ta. Laqad taballahu. Berikutnya qad ujibat da'watukuma. Lanjut. La in basatta ilayya. Berikutnya fa amana ta'ifah. Berikutnya lagi masih ada dua. Yalhad dzalika mathalul qaum. Ya, untuk di sini dia berlaku kalau kita wasal di yalhad dengan dzalika. Ya, meskipun lebih sering disambung saja. Afwan. Meskipun lebih sering diwaqafkan, ya yalhaz kemudian lanjut dalika. Tapi di sini berlaku idgham mutajanisain kalau di wasal atau sambung. Yang terakhir, huruf ba bertemu huruf mim. Ya bunayyarkam ma'ana. Jadi huruf ba-nya tidak terdengar, langsung masuk ke huruf mim. Oke, yang terakhir idgham mutaqaribain. Kita bacakan di buku hafalnya. Idgham mutaqaribain adalah pertemuan dua huruf yang berdekatan makhrajnya tapi beda sifat, maka huruf pertama melebur ke huruf yang kedua. Kita ulang. Idgham mutaqaribain adalah pertemuan dua huruf yang berdekatan makhrajnya tapi beda sifat, maka huruf pertama melebur ke huruf yang kedua. Di sini contohnya ada dua. Kita tuliskan saja. Terutama yang pertama ini. Qaf ke huruf kaf. Contohnya nakhluqukum, jangan dibaca qalqalahnya seperti yang tadi. Kita ulang. Nakhluqukum. Berikutnya lam sukun bertemu huruf ra. Wa qur rabbirhamhuma. Kita ulang sekali lagi. Wa qur rabbirhamhuma. Jangan dibaca wa qul rabbi. Ingat, karena huruf pertama melebur ke huruf yang kedua. Oke, baik. Anak saudaraku sekalian atau pemirsa yang melihat video ini, demikian penjelasan tentang hukum idgham. Ada 3 idgham yang sudah kita jelaskan. Idgham